Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabatku semua yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah dengan tema cinta akhirat dan rindu bidadari. Nah, gimana ini? Alhamdulillahirabbil alamin, sahabatku semua yang semoga kita selalu di dalam perlindungan rahmat Allah dan karunia-Nya. Manusia dalam kehidupan ini rata-rata umur manusia dalam kehidupan ini anggap saja 70 tahun lah gitu ya. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Saya buat di orang Jawa sini ya, terutama rata-rata masih mampu umur 70 tahun. Di atas 70 tahun, kalau mereka masih hidup, biasanya ya sahabat ya wes lempok, sudah nggak merasakan nikmatnya makanan, kadang-kadang sudah baring ya, tidur sakit berbaring di atas kasur ya. Itu rata-rata. Jadi usia produktif manusia saya anggap kalau sehat fisiknya itu sampai 70 tahun. 70 tahun ini sahabatku bukan waktu yang lama, sangat pendek. 70 tahun ya, 70 tahun kita hidup di dunia ini bukan waktu yang lama, tapi waktu yang sangat pendek jika ini dibandingkan dengan akhirat, sahabat. Jika dibandingkan dengan akhirat, maka kehidupan dunia ini sangatlah pendek, sahabat. Fenomena yang ada akan tetapi manusia itu selalu mengutamakan kehidupan dunia yang pendek ini. Waktu-waktunya diisi untuk mempersiapkan masa tuanya, sahabatku ya. Waktu diisi dengan belajar demi usia tuanya enak. Mengapa tidak langsung demi masa depan akhiratnya enak kan gitu ya. 70 tahun hidup kita di dunia ini, sayangnya sahabatku ya, sayangnya 70 tahun hidup kita di dunia ini menentukan miliaran tahun di akhirat. Bagaimana cara kita mengisi umur selama 70 tahun ini sebagai penentu bagaimana kelak kita di akhirat yang selama-lamanya. Jadi di akhirat jutaan tahun, miliaran tahun itu ditentukan hanya 70 tahun. Masa trainingnya di hadapan Allah sebagai hasil akhir nanti ditentukan lulus atau tidaknya itu 70 tahun ini. Kalau 70 tahun ini berhasil lulus, maka 70 tahun ini sampai mati lurus di jalan Allah, selama-lamanya kelak dia di akhirat, kelak di surganya Allah. Namun ketika selama 70 tahun ini adalah salah jalan, tersesat, keluar dari rambu-rambunya Allah, maka na'udzubillah, besok akan terjadi penyesalan yang berkepanjangan yang tiada artinya. Teman-temanku semua yang dimuliakan Allah, maka 70 tahun kita hidup di dunia ini adalah kesempatan kita sedang dilatih Allah, diuji Allah untuk menentukan hasil akhirnya nanti di akhirat kelak. Kalau 70 tahun ini bagus catatannya, hebat. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, kalau kita itu misalnya membangun gubuk. Kita membangun gubuk ya, kira-kira butuh waktu berapa tahun? Jangan tahun.
gubuk ya, 1 bulan itu kelamaan dong, bangun gubuk aja gitu. Bangun gubuk itu ya paling berapa ya, 1 minggu lah, nggak sampai, kadang gubuk kecil aja. Kalau kita bangun rumah mungkin butuh waktu berapa bulan gitu ya, tergantung besar kecilnya rumah. Tapi kalau membangun istana butuh waktu 10 tahun, kadang masih kurang itu. Membangun istana itu bisa ratusan tahun, 20 tahun, 30 tahun istana belum tentu jadi, sahabat. Kalau membangun negara, kita merdeka sejak tahun 45 hingga saat ini sekitar 76 tahun. Bangun jalan saja itu belum selesai. Ngopeni luar Jawa aja masih banyak yang kurang, Jawa aja kurang gitu loh ya. Jadi membangun negara yang maju adidaya 76 tahun itu belum apa-apa itu. Bangun jalan aja masih belum selesai. Butuh waktu ratusan tahun dengan keseriusan untuk membangun bangsa baru bagus. Itu saja masih kurang. Maka dari itu kalau membangun apa istilahnya negara ini 70 tahun saja itu masih belum selesai, sahabat. Bagaimana kita membangun masa depan akhirat kita yang miliaran tahun kita di sana. Gubuk paling dipakai berapa lama sih? Rumah dipakai berapa lama? Karena nanti sudah umur 70 tahun dan meninggal ya paling diwaris anaknya. Kita sudah nggak pakai lagi. Maka dari itu sahabatku semua yang dimuliakan Allah, yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan hidup setelah mati kelak. Kalau membangun negara 76 tahun ini saja masih kayak gini modelnya, maka untuk membangun akhirat yang kelak selama-lamanya kita akan hidup di sana, waktu 70 tahun itu sebenarnya untuk agama saja, untuk Allah saja itu masih kurang, sahabat. Wong yang kita bangun untuk kita huni selama-lamanya kok kita bangun hanya 5 menit sholat subuh. Wong akhirat selama-lamanya kok dalam 24 jam hanya ada 2 jam untuk ibadah. Seharusnya 24 jam full kali seumur kita hidup untuk membangun akhirat total. Itu saja aslinya masih kurang, sahabat. Tapi Allah Maha Rahman Rahim. Kita disuruh untuk membangun dunia yang membangun akhirat. Akan tetapi membangun dunia jangan sampai pernah melupakan membangun akhirat kita. Teman-temanku semua yang dimuliakan Allah, mengapa manusia itu selalu dunia dan dunia yang dia dambakan dalam hidup ini? Ya karena pagi yang didengar info dunia, nanti siang yang didengar informasi duniawi lagi, nanti malam pun sama, yang didengar adalah duniawi. 1 bulan yang didengar duniawi, 2 bulan 1 tahun dari kecil doktrinanya duniawi. Maka wajar kelak ketika dia di usia tua atau belum sampai tua pun di usia muda, mereka itu sudah orientasinya dunia. Mengapa? Karena setiap hari pikirannya dicekoi dengan pikiran dunia. Setiap hari telinganya dicekoi dengan berita-berita dunia. Hatinya diisi dengan berita dunia, maka wajar kalau manusia itu wa tuhibbunal mala hubban jamma, sangat mencintai harta dengan cinta yang berlebih-lebihan. Sampai akhirat itu tidak tampak sama sekali. Kenapa? Karena nggak pernah kita bicarakan akhirat itu. Seandainya posisinya dibalik, sahabat ya. Pagi yang didengar informasi akhirat, siang akhirat, malam didengar informasi akhirat. 1 bulan 2 bulan informasi akhirat, diterangkan gimana tentang nikmatnya surga, bagaimana ada bidadari yang cantik, kekayaan yang luar biasa, kesehatan yang betul-betul prima. Nanti siang hari mendengar info siksa neraka, kalau orang berzina itu hukumannya begini, kalau orang minum minuman keras hukumannya begini, kalau orang judi hukumannya begini. Dia mendengar informasi-informasi itu. Malam harinya mendengarkan kelak orang mati itu dimakamkan dan sendirian kecuali ditemani oleh amalnya. Informasi yang dia lihat tentang akhirat, yang dia dengar tentang akhirat, yang dia bicarakan lagi-lagi juga tentang akhirat.
1 bulan pembahasannya akhirat, malam 1 tahun pembahasannya akhirat. Wajar kalau tumbuh di hatinya cinta akhirat melebihi cintanya dari dunia. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah. Maka dari itu sahabat, maka dari itu pentingnya kita itu selalu mendengarkan informasi-informasi akhirat. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana kita dari mana kita datang cinta akhirat kalau kita tidak mendapatkan penglihatan tentang surga, pendengaran tentang surga, dan informasi-informasi tentang surganya Allah, tentang akhirat, tentang tauhid. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, kita tahu ya, misalnya kita lihat di kandang itu ada ayam potong, sahabat. Ayam potong itu ada yang gede badannya, keker, ada ayam potong itu yang kurus-kurus gitu. Nanti si ayam yang badannya kokoh itu apa ya? Istilahnya Jawa itu mukari ya. Mengganggu dan menyepele yang kurus-kurus itu. Dipecoi gitu ya. Akhirnya yang kurus semakin kurus, yang dia merasa hebat sendiri. Kita sebagai majikan ayam tadi ketawa, tersenyum. Ya ayam, kamu sehebat apapun mendolimi teman-teman kamu, 3 hari lagi sudah aku potong. Jadi lucu itu loh. Kita lihat ayam tengkar itu kita lucu, sama-sama mau disembelih, bentar lagi sudah tinggal 1 minggu sudah digorok. Si majikan atau si pengusaha tadi itu senyum melihat kelakuan ayam tadi. Hal ini kurang lebih persis dengan manusia di muka bumi ini. Manusia yang merasa kekayaannya banyak, merasa kuat. Kamu gak kenal siapa saya. Dia merasa kaya daripada yang lain. Dia merasa kuat sendiri loh. Kamu gak tahu saya ini temannya menteri. Teman saja gitu ya. Kamu gak tahu saya kenal presiden. Iya, presiden gak kenal kamu. Dia merasa hebat sendiri dan orang itu merasa rendah semua di pandangannya. Bangsa langit, malaikat-malaikat sajalah, itu lihat tersenyum itu. Umur kamu tinggal 3 tahun. Umur kamu tinggal 3 tahun, sebentar lagi sudah saya ambil. Sebentar lagi juga akan mati. Tertawa. Jadi manusia itu kalau terlalu mendambakan dunia itu dipandang bangsa langit itu lucu itu. Kamu kamu sebentar lagi pulang. Sungguh waktu 70 tahun ini seandainya kita curahkan hanya untuk Allah, untuk perjuangan agama, itu masih sangat kurang sahabatku. Maka dari itu, kalau kita ingin tumbuh rasa cinta kita terhadap akhirat, marilah semua informasi akhirat itu kita dengar. Sering-sering mendengarkan kajian tauhid, sering-sering mendengarkan informasi surga, bagaimana nikmatnya surga itu, wa hurun 'ain, dan bidadari-bidadari surga, ka'amtsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan, cantiknya luar biasa. Wong kita itu aja ya sahabat, kita itu aja itu ada teman kita yang istrinya cantik gitu, kita aduh istrinya teman cantik sekali kan gitu ya. Apaan saya dapat? Nah, kalau seperti itu, kita harus mengenal bidadari surga. Sabar ini, sekarang seadanya dulu nggak apa-apa. Nanti surga, kalau saya benar jalan saya, lurus jalan saya, maka surga Allah yang saya dapat. Jadi dia itu tiap harinya itu berlomba-lomba kebaikan, tiap harinya itu dia fokus untuk mengejar surganya Allah, yang hari-harinya diisi dengan ibadah mencari ridha Allah. Nah, dengan cara seperti itu sahabatku, insya Allah akan tumbuh di dalam hati kita itu cinta kepada akhirat. Kenapa? Karena telinga kita, pikiran kita selalu tercurahkan untuk berpikir tentang akhirat, dan kita pun berusaha mukasyafah untuk melihat surganya Allah dengan mata hati kita. Bahwa kenikmatan-kenikmatan dunia yang terbatas ini, yang mahdudah, semua kenikmatannya yang terbatas ini akan dilengkapi semua di akhirat kelak.
Sehingga bagi orang yang beriman sahabatku ya, antara hidup dan mati itu sama gitu loh ya. Kalau dia hidup menjadi orang baik, maka matinya itu akan menyempurnakan kebaikan itu. Kalau dia hidup itu sebagai orang yang beriman, mati akan menyempurnakan nikmatnya. Tapi naudzubillah, ketika hidup ini salah jalan, di luar rambu-rambunya Allah, kelak hidup pun akan menyesal. Semoga kita semua tergolong orang-orang istiqomah di jalan Allah dan lebih mencintai akhirat daripada dunia ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum, tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.